Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slowin aja. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah video yaitu mengenai puff driving ya, puff driving yang dimana untuk cuaca saat ini yaitu hujan ya guys ya, bisa kita lihat ya itu dari kaca-kacanya ya. Eh, Namun meskipun hujannya tidak begitu deras, tapi alhamdulillah ya, masih diberikan rezeki berupa hujan. Untuk WAF kali ini saya akan memberikan kepada pemirsa yaitu mengenai bagaimana cara mengendarai sebuah mobil ya, mobil ketika hujan dan bagaimana suasananya. Oke, kita langsung mundur aja ya guys ya. Eh, Kalau sulit untuk memasukkan persneling mundur, kita masukkan ke persneling maju sedikit aja, lepas kopling baru itu masukkan ke persneling mundur. Oke, kita mundur, set, kita lihat spion, sepertinya kosong ya untuk sebelah kanan. Nah, kita tunggu motor dari belakang. Nah, sudah kosong, kita masuk guys. Nah, untuk cuaca kali ini tidak begitu deras ya, namun ya kalau kita hujan-hujanan ya pasti basah gitu. Ini posisi agak menanjak sedikit, kita masih menggunakan persneling 2. Dan kemarin infonya yaitu Pringsewu sedang mengalami banjir ya guys ya. Dan sekarang saya posisi sedang ada di Pringsewu, yaitu di Provinsi Lampung. Ya maklum ya, namanya juga banjir karena tiap hari di sini hujan. Nah ini sih posisi sudah mulai menanjak, persneling ke kita masih 2 ya, 2. Nah ini saya masukkan ke 1. Jalannya berlubang, kita belok kiri aja guys. Nah tunggu motor tersebut keluar ya, oper ke 1 ya. Karena lurus itu jalannya jelek guys, bisa jadi banjir, makanya saya untuk motong ya, untuk terobos lewat sini. Ini mau jalan bisa hanya muat ya, ngepres ya guys ya. Kita agak kiri dikit. Nah udah. Ya untuk mobil truk ngepres kali ini. Nah, kalau simpangan dengan sesama mobil kecil ini kita harus ada yang saling mengalah gitu guys. Ya intinya kalau kita simpangan di jalan kecil ya, intinya kalau orang tersebut tidak mau mengalah ya kita yang mengalah lah ya. Jalan sedikit agak rusak, oper ke 1. Ya kita belok kanan sekarang, agak kiri dikit, kita lihat kanan kiri atau kosong. Nah untuk belok ini menggunakan persneling 1 ya guys ya. Habis itu kita nanti oper kedua, nanti kalau kita melewati mobil ini guys. Nah, kita ambil ngiri aja, tapi jangan nyampe nyemplung ke paret banyak, biar dia jalan. Yang penting kita kalau membawa mobil itu harus sabar lah, slow gitu kan, jangan asal benang sendirinya ya. Kita ngalah aja. Nah kita ngiri, agak berhenti dikit baru kita kanan. Kalau ada mobil depan kita mau kanan, jangan lupa nyalakan sen ya untuk memberitahu di belakangnya. Sini ada mama, hati-hati kita untuk nabrak. Kalau simpangan dengan motor jalan jelek seperti kita nggak perlu minggir banget ya guys ya, biar motornya aja yang minggir gitu. Nah ini jalan jelek ya, diusahakan ketika jalan jelek kita harus menggunakan persneling 1. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan persneling 1 ini ya intinya menjaga RPM mobil. Yang kedua, mobil kan jalannya lebih langsam, jadi ketika mobil kita jalannya langsam ya awet di transmisi, awet di kaki-kaki gitu kan. Oke, jalan terus. Jalan depan masih jelek ya.
Nah ketika ada motor kita nggak apa-apa, lurus saja, nggak usah terlalu minggir kiri. Nah ini saya ketika musim hujan ini saya menggunakan ini ya guys ya, apa namanya, kit untuk membuat apa ya, air itu seperti daun talas, menggunakan kit glass cleaner rain repellent glass cleaner. Ya kita lihat sebelah kanan apakah ada kendaraan, seperti tidak kita lanjut saja. Nah sini jalan sudah lumayan halus. Oke, depan sudah ada lubang, kita pelan-pelan di depan situ masuk ke satu. Oke, ke kanan dikit karena ada truk yang sedang parkir. Oke, kita gas, kita oper kedua. Nah sebelah kiri ini jalannya terdapat lubang ya guys ya, sebelah kiri ini. Kalau posisi turunan dan lawan kita terdapat tanjakan dan yang nanjak itu mobil truk, ya kita harus ngalah ya guys ya, karena truk itu kan muatannya muatan berat ya. Kasihan karena dia ketika truk itu berhenti di tanjakan itu takutnya remnya nggak kuat gitu guys, sedangkan kan mereka kan muatannya kan tinggi apa, berat gitu, tonasenya berat, sekitar ya 8 ton hingga 10 tonan gitu. Jadi kita ketika di tanjakan ya harus ngalah dulu kan yang menanjak gitu ya. Kalau menanjak itu kan bisa dikatakan ya posisi urgent lah. Nah intinya kalau apa, kita jalan licin seperti ini, aspal basah seperti ini, jangan terlalu banter ya guys ya, takutnya terkena aquaplaning ya, apalagi dengan kondisi ban-ban kalian ini masih kondisi ya sudah 70% atau 60% itu bahaya sekali ketika hujan ngebut di sini di jalan yang basah gitu. Nah ini ada genangan air, kita nanti oper di sini oper ke satu guys. Ini jalan jembatan ya, jembatan satu, dua arah, dua jembatan. Nah masukan kedua kita tancap, tapi kita pelan-pelan, ada mobil yang ingin nyebrang, truk. Kita nyalakan lampu, oper kedua lagi. Kita gas aja sampai slow aja lah, yang penting nanjak mobilnya. Ini tanjakannya bisa dikatakan tinggi guys, gak sedikit mobil mundur di sini guys, khususnya mobil muatan berat ya. Kita standby di RPM ya 2-3 ya guys ya.
Kalau saya menggunakan mobil tidak melebihi sampai 3.000 atau 4.000 guys, sayang mesinnya guys, eman-eman, takut cepat rusak spare partnya guys ya. Jadi mungkin RPM saya bisa nyampe 4.000 ya ketika saya ingin menyalip di jalan raya gitu guys, nyalip mobil ya. Atau di tol lah, di tol ya RPM pasti sampai 4 atau 4.500 karena dengan kecepatan 100 hingga 120-an ya. Tapi kita tidak pernah ngegas sampai RPM sampai merah-merah itu guys, sayang mobilnya soalnya. Nah ini posisi nanjak ini guys kita. Ya setelah nanjak kita turun karena ini jalan perbukitan ya. Yang jelas kalau kita melalui atau berjalan saat ketika hujan atau jalan basah, mata kita harus jeli ya guys ya, harus konsentrasi penuh karena terkadang lubang itu tidak begitu terlihat guys, ketertutupan oleh air ya, air hujan gitu ya, genangan air hujan gitu. Jadi kita harus fokus, harus hati-hati, yang penting jaga kestabilan lah, jaga kestabilan kecepatan gitu ya. Oke lah, mungkin kalau mobilnya yang bersuspensi empuk seperti Innova atau Alphard mungkin ya nak lubang masih enak gitu. Tapi kalau masih kelas LCGC apalagi itu, aduh sayang mobilnya guys ya. Ini agak menanjak tapi RPM masih kuat, masih napasnya panjang, kita gas saja sedikit ya. Nah, ini depan kita ada L300 sepertinya bermuatan ya. Tambah gas, kita akan nanjak. Nah, udah busuk kita akan minggir dikit. Nah ini ada lubang, kita pelan aja, nyatu ya giginya ya. Ada genangan air guys, kadang kita tidak terlihat, kadang kita kira jalan itu rata, nggak taunya lubang dalam gitu guys. Apalagi musim hujan kayak gini, banyak kendaraan berat, biasanya aspal tuh sering bener yang namanya rusak. Nah kelihatan sendiri guncangannya, nah itu dalam banget itu. Ya untung aja kita menggunakan mobil Xenia atau Avanza yang masih Gen 2 ya, Gen 1, Gen 2 itu kaki-kaki masih kuat itu guys. Jarang rewel lah kalau Avanza itu atau Xenia itu untuk kaki-kaki, meskipun kita sering melalui jalan rusak. Khusus yang Avanza atau Xenia penggerak belakang ya, ataupun Innova atau Panther. Tapi kalau Panther atau kayak seperti kijang kapsul gitu, kalau karetnya sudah mulai tipis, jalan-jalan seperti ini sering tipis itu sering bunyi ya, cecet seperti itu. Tapi kalau untuk kelas-kelas Xenia Avanza, meskipun harganya murah kayak gini, kakinya masih aman guys, jarang terjadi bunyi cecet kayak gini meskipun sering melalui jalan rusak. Yang penting ketika kita setelah memakai mobil hujan seperti ini ya langsung kita cuci aja guys gitu, jangan sampai di apa ya, kita pakai habis hujan terus kita masukkan garasi hingga 1 minggu itu jangan, takutnya karatan dan pasir-pasir masuk ke sela-sela itu, karet atau sela mana gitu kan. Jadi kaki-kaki takutnya ya jadi gampang rusak, cepat rusaknya gitu. Ya, kalau kita setelah melewati jalan rusak seperti ini ya, kita intinya ketika sudah sampai rumah ya kita cuci gitu guys, karena banyak pasirnya gitu ya.
Nah, nah itu lobang tuh, rasanya enak banget guys, kayak naik kuda pokoknya. Oke, mungkin nyampe sini aja guys video vlog vlog hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like atau subscribe guys. Oke, see you, bye bye.